Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, saat ini kita mulai mempelajari sifat-sifat Allah yang 20. Untuk itu, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu agar dapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anak, bagaimana keadaannya? Masih sehat selalu? Alhamdulillah. Sekarang kita mulai pada tema sifat-sifat Allah. Ini secara garis besar sifat Allah ini dibagi menjadi 3, yaitu sifat wajib, jaiz, dan muhal. Untuk yang wajib ini kita bahas pada pertemuan kali ini. Untuk yang berikutnya, sifat Allah secara umum. Nomor 1 wajib, yang jumlahnya ada 20 sifat. Yang kedua jaiz, ada 1 sifat. Dan yang ketiga mustahil, ada 20 sifat. Selanjutnya, mengapa planet ini bisa bergerak secara teratur? Siapa yang menggerakkannya? Nah, ini kita bahas, yakni semuanya adalah Allah sendiri mengatur secara sempurna, secara baik, sesuai dengan kodratnya alam. Sekarang kita mulai yang pertama, pengertian dari sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah ialah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam semesta dan seisinya. 20 sifat wajib Allah dikelompokkan menjadi 4, yaitu sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Selanjutnya adalah sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah yaitu sifat yang menegaskan adanya Allah, di mana Allah menjadi tidak ada tanpa adanya sifat tersebut. Sifat yang berhubungan dengan zat Allah semata yaitu sifat wujud, yaitu ada. Selanjutnya adalah sifat salbiyah, yaitu sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Yang termasuk sifat salbiyah ini antara lain qidam, baqo, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsi, dan wahdaniyah. Untuk selanjutnya adalah sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat-sifat yang juga dimiliki oleh makhluk. Bedanya, jika yang memiliki Allah maka sifat ini tidak terbatas, sedangkan jika yang memiliki makhluk maka sifat ini terbatas. Yang termasuk sifat ma'ani antara lain kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, dan kalam. Untuk selanjutnya adalah sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah adalah sifat yang selalu tetap ada pada zatnya Allah dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Yang termasuk sifat maknawiyah antara lain qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, dan mutakaliman. Yang kedua yaitu sifat mustahil bagi Allah, yaitu sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak disandarkan pada zatnya Allah sebagai pencipta alam semesta. Sifat-sifat mustahil merupakan kebalikan dari sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlahnya sama, sifat-sifat wajib bagi Allah yaitu 20 sifat. Yang terakhir yaitu sifat jaiz bagi Allah adalah sifat kebebasan Allah, yaitu kebebasan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Misalnya kebebasan untuk menciptakan atau tidak menciptakan sesuatu. Yang kedua, kebebasan untuk mengatur semua makhluk sesuai yang ia kehendaki. Kita bahas sifat-sifat Allah dalam pengelompokannya. Yang pertama, wujud, artinya ada. Untuk kebalikannya adalah adam, yakni tidak ada. Untuk yang salbiyah ini ada 5, yaitu qidam, artinya terdahulu. Kebalikannya adalah hudus, berarti baru. Yang kedua baqo, artinya kekal, dan fana artinya rusak. Untuk selanjutnya mukhalafatul hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Untuk kebalikannya yaitu mustahil, mumasalatul hawadisi, sama dengan makhluknya. 4, qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Muhalnya ikhtiyaju li ghairihi, artinya membutuhkan orang lain. Yang terakhir wahdaniyah, artinya esa, kebalikannya adalah ta'adud atau berbilang. Untuk yang ma'ani ada 7. Yang pertama adalah kudrot,
Ini artinya kuasa. Untuk mustahilnya adalah ajzun, yang artinya lemah. Untuk yang kedua, irodat, berkehendak. Kebalikannya adalah karohah atau terpaksa. Selanjutnya ilmu, artinya mengetahui. Kebalikannya adalah jahlun, artinya bodoh. Selanjutnya hayat, artinya hidup. Kebalikannya adalah mautun, artinya mati. Selanjutnya sama, artinya mendengar. Kebalikannya sam'un, tuli. Selanjutnya basor, artinya melihat. Kebalikannya adalah umyun atau buta. Yang terakhir adalah kalam, artinya berfirman. Kebalikannya adalah bukmun atau bisu. Selanjutnya adalah sifat maknawiyah. Yang pertama qadiron, artinya maha kuasa. Kebalikannya ajizan, artinya yang lemah. Yang kedua muridan, maha berkehendak. Kebalikannya adalah karohan, artinya yang terpaksa. Yang ketiga aliman, maha mengetahui. Kebalikannya adalah jahilan, artinya yang bodoh. Yang keempat hayan, maha hidup. Kebalikannya adalah mayitan, yang mati. Selanjutnya sami'an, maha mendengar. Kebalikannya adalah asommu, artinya yang tuli. Selanjutnya basiron, yang maha mengetahui. Mustahilnya adalah a'ma, artinya yang buta. Terus yang terakhir mutakaliman, maha berfirman. Kebalikannya adalah abkama, artinya yang bisu. Untuk evaluasi ada 4 soal. Jawablah pertanyaan berikut secara singkat dan padat. 1. Bagaimanakah caranya agar kita dapat mengenal dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada? Yang kedua, tulislah dalil nakli dalam Al-Qur'an yang menunjukkan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Terus nomor 3, apakah bukti-bukti sesuai dalil nakli dan akli bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat baqo? Yang keempat, tulislah fakta-fakta dalam kehidupan mengenai sifat mustahil bagi Allah yang menunjukkan betapa makhluk Allah tidak berdaya. Terima kasih. Ini tadi sudah selesai pembahasan. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang barokah dan manfaat. Jadi sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.